Iya, shalom buat semua saudara yang ada di mana saja, yang ada di Indonesia, shalom, yang ada di luar negeri, shalom. Kita percaya bahwa sampai hari ini kita masih ada semua karena anugerah Tuhan ya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Ya, dan biarlah kita mau terus memuji menyembah Tuhan, bahkan ada dalam hadirat Tuhan, karena sebuah hak istimewa bagi kita ketika kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan, merasakan jamahannya. Ya saudara, saya percaya hari-hari ini yang kita butuhkan hanyalah lawatan Tuhan. Karena itu mari kita mau sungguh-sungguh datang ya kepada Tuhan. Dalam hadiratnya ada kekuatan, dalam hadiratnya ada penghiburan. Mari kita satukan hati, kita berdoa pada Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Bapa. Kami bersyukur kami masih boleh ada sampai hari ini, itu karena anugerah Tuhan. Biarlah kami terus mau ada dalam bait-Mu, dalam hadirat-Mu, untuk terus memuji menyembah Engkau, bahkan menaikkan penyembahan kami kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau membawa pujian kami kepada Tuhan malam hari ini. Kasih setiamu lebih dari hidup, dan bibirku memegahkan Engkau seumur hidup, lebih lagi katakan kasih setiamu, kasih setiamu lebih dari hidup. Amin Tuhan. Dan bibir kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Amin. Yes. Lebih lagi katakan kasih setiamu, kasih setiamu lebih dari hidup, dan bibirku memegahkan. Seumur hidup kami mau terus memuji-Mu Tuhan. Amin Lord. Karena memuji-Mu, tanganku ku naikkan demi nama-Mu. Karena kasih setiamu lebih dari hidup. Terima kasih. Kami naikkan pujian, kami bawa korban syukur bagi-Mu, Tuhan yang setia, Tuhan yang kudus. Kami menghormati kekudusan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu Bapa. Pujian syukur bagi-Mu, kesetiaan-Mu tidak pernah berubah di hidup kami Tuhan. Karena itu kami mau terus nyanyikan kasih setia-Mu lebih dari hidup Tuhan. Kasih setia-Mu lebih dari
lagi katakan kasih setiamu. Lebih lagi kasih setiamu, lebih dari hidup dan bibir kami memuliakan Engkau Tuhan. Amin. Lebih lagi saudara, naikkan pujian kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu lebih dari hidup dan bibirku membanggakan seumur hidupku kan memujimu. Tanganku kami naikkan bagi nama-Mu Tuhan. Lebih lagi katakan kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu lebih dari hidup dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu bagi hidup kami. Biarlah terus mulut kami memegahkan nama-Mu yang ajaib bagi kami Tuhan. Amin Yesus. Seumur hidupku kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi nama-Mu. Terima kasih. Terima kasih, hanya ucapan syukur kami berikan bagi-Mu Tuhan yang setia, bagi-Mu Tuhan yang esa. Engkau ajaib, Engkau yang mulia, takkan pernah berhenti kami menyembah-Mu, Tuhan yang hidup, Kau yang berdaulat. Terima kasih. Kami bersyukur untuk kesetiaan Tuhan di hidup kami. Jangan pernah merasa bahwa Tuhan jauh dan meninggalkan kita saudara. Saat Dia beserta kita, bahkan apa yang hilang di hidup kita, Tuhan berjanji Dia akan mengembalikan di dalam sukacita. Teruslah mengiring Dia, teruslah hidup dalam kebenaran, teruslah bertahan di dalam kekudusan sekalipun berat hari-hari kita. Tapi Tuhan yang berjanji menyertai, bahkan memulihkan. Katakan bersama, apa yang hilang dariku Kau pulihkan, di hidupku lebih dari yang aku tahu. Kau melihat apa yang hancur, apa yang hancur dariku. Kau Tuhan yang sanggup memulihkan. Amin. Di hidupku lebih dari yang aku tahu. Engkau sungguh mengasihi aku. Lebih lagi angkat imanmu dengan pujian ini. Imani, percaya
kami percaya Tuhan. Memelihara apa yang hancur, apa yang hancur dariku. Engkau yang sanggup pulihkan, Engkau pulihkan di hidupku lebih dari yang aku tahu. Engkau sungguh mengasihi, lebih lagi apa yang hilang dari hidup kami, apa yang hilang dariku, Engkau sanggup pulihkan Tuhan. Amin, amin. Di hidupku lebih dari yang aku tahu, Kau memelihara harapanku, apa yang hancur dariku, Kau pulihkan. Sungguh mengasihi aku. Kami tahu Kau Tuhan yang tidak mengecewakan. Saat kami berbalik padamu, mengikuti jalan-jalan-Mu Tuhan, maka Engkau sanggup pulihkan keadaan kami. Bahkan apa yang pernah hilang, Tuhan sanggup memulihkan dalam hidup kami. Ketika kami mengejar perkenanan, ketika kami hidup berkenan di hadapan Tuhan, kami tahu tidak ada perkara yang mustahil untuk Tuhan kerjakan di hidup kami. Ajar kami terus setia dan berharap kepadamu Bapa. Ajar kami berserah padamu Tuhan. Bahkan hari-hari ini mungkin ada di antara kami yang kehilangan banyak hal, tapi kami yakin dan percaya saat kami bertobat kembali kepadamu, Engkau pulihkan keadaan kami Tuhan. Apa yang hilang dariku, Kau pulihkan. Engkau pulihkan di hidupku lebih dari yang aku tahu. Kau peliharaku. Apa yang hancur, apa yang hancur dariku, Engkau pulihkan di hidupku lebih dari yang aku tahu. Engkau sungguh mengasihi aku. Kami percaya janji-Mu, kami percaya firman-Mu. Kau Tuhan yang menyertai kami. Bahkan penyertaan-Mu sempurna di dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang berjanji berjalan bersama dengan kami. Engkau yang berjanji menyertai langkah-langkah hidup kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna atas hidup kami Bapa. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan
arti kehadiran-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Lebih lagi saudara, mari angkat tanganmu pada Tuhan, imani penyertaan Tuhan atas hidup kita. Haleluya, amin. Rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, Rasakan keindahan. arti kehadiran-Mu Tuhan, kami percaya Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Ajar kami terus mempercayai firman-Mu. Ajar kami terus mempercayai penyertaan-Mu dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang berjanji, Kau yang menepati janji-Mu dalam hidup kami. Kami mau terus perkatakan penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu, mari lebih lagi saudara, dengan iman katakan apapun masalahmu. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh Aman dan sejahtera, kami percaya janji firman-Mu, yes. Walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. sekali lagi saudara, biar kita mau angkat iman kita, perkatakan sampai jiwamu percaya akan penyertaan Tuhan. Yes, yes. Engkau Tuhan yang beserta, dan rancangan-Mu adalah damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Engkau memberikan masa depan yang penuh dengan harapan bagi kami Tuhan, amin. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Satu yang kami rindukan hari-hari ini adalah kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Jangan pernah tinggalkan kami. Kehadiran-Mu itulah yang berarti bagi kami. Kehadiran-Mu Tuhan, ketika kami memuji menyembah Engkau, kami merasakan kehadiran-Mu. Bahkan dalam segenap hidup kami, apapun yang kami lakukan, biar Tuhan hadir di hidup kami. Kami membutuhkan penyertaan Tuhan yang sempurna atas hidup kami. Terus Tuhan sertai kami dalam jalan-jalan kami. Sertai kami anak-Mu, umat-Mu Tuhan, untuk terus setia dan berharap dan percaya kepada-Mu Bapa. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Apapun keadaan kami mau tetap berkata Tuhan baik. Bapa, kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkaulah yang mengurapi setiap kami. Engkaulah yang mengurapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sampaikan kebenaran firman-Mu, sampaikan isi hati-Mu, agar hidup kami boleh berkenan di mata Tuhan. Kami buka hati dan hidup kami bagi firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Iya, baik saudara, kita akan membaca firman Tuhan, melanjutkan. Namun sebelumnya ada kesaksian yang akan saya bacakan. Shalom Ibu Pendeta Debbie Basjir, saya seorang ibu dari Kota Malang.
Saya setia mendengarkan khotbah-khotbah Ibu di Mesbah Doa dan Mesbah Syukur, sangat memberkati dan menguatkan iman. Iman saya menjadi kuat ya, dan memang iman adalah senjata yang ampuh. Saya ingin bersaksi Tuhan Yesus sangat baik, Bu. Pada pertengahan Juli mama saya batuk dan saya anggap itu hanya batuk biasa. Memang dia sering batuk-batuk, namun 2 hari kemudian saya dan suami juga tertular batuk dan flu. Dan pagi harinya kami sekeluarga dan anak cucu yang serumah semua tes PCR. Saya dan suami dan oma positif COVID, karena keluarga besar dan anak-anak kami di luar kota mereka sangat panik dan khawatir mengingat oma yang sudah tua usianya 89. Wow. Kakinya pun sudah susah berjalan dan harus dampingi terus. Suami saya usianya 72 dan banyak penyakit bawaan, diabetes, hipertensi, jantung dan sudah pasang ring. Bahkan ginjal yang kurang baik. 3 tahun lalu pernah ya kena stroke ringan dan berjalan juga kurang lancar. Pokoknya banyak penyakit yang sangat rentan, Bu. Tetapi herannya saya juga positif, tapi tidak merasa takut, saya tidak merasa panik. Saya menghadapi kenyataan ini, bahkan bersyukur bisa merawat mama dan juga suami saya. Mereka kan tidak bisa sendiri, Bu. Dan selama kami isoman di rumah, mereka saya ajak berdoa. Puji-pujian, menyembah Tuhan dengan ucapan syukur, dan yang pasti ya percaya bahwa Tuhan pasti menolong. Saya ingat khotbah Ibu yang sering mengatakan hidup mati kita di tangan Tuhan dan bukan di tangan COVID. Jadi kita tidak perlu takut yang berlebihan. Dan kalau memang belum waktunya mati, ya pasti belum waktunya Tuhan panggil dan kita berserah saja. Yang penting ya kita percaya bahwa kita mati di dalam Tuhan juga itu pasti akan diselamatkan. Amin. Dan ada satu hal penting, Bu, sewaktu kita sakit ya, saya usahakan tetap bersuka cita. Saya membaca ayat-ayat kesembuhan. Bahkan ketika saya isoman hari yang ke-10, suami saya mendadak tidak bisa buang air kecil. Sepanjang malam bangun terus ya, bahkan ketika mau buang air kecil itu tidak bisa keluar. Sampai setengah jam sekali terus bangun-bangun. Tidak bisa tidur dan sangat-sangat mengganggu ya, karena tidak bisa tidur. Kami juga akhirnya tidak bisa tidur nyenyak selama 2 hari. Tapi saya ingat ya, dulu pernah ada saudara yang kasih ayat-ayat tentang kesembuhan, dan saya langsung terus membaca dan kami mempraktikkan dengan kami ucapkan dengan iman kami baca firman. Ya, dan itulah, Bu, kuasa firman Tuhan memang dahsyat. Keesokan harinya benar-benar mujizat terjadi, suami saya buang air kecil dengan lancar seperti biasa. Saya pikir ya ada tambahan penyakit lagi, prostat mungkin, tapi ternyata Tuhan tolong. Setelah 20 hari kami semua dinyatakan sembuh dan puji Tuhan. Ya, Tuhan baik, Bu. Namun di balik syukur kami, saya merasa prihatin dan sedih sekali karena mengingat teman dekat dan orang-orang yang kehilangan suami, istri, bahkan anak karena COVID. Virus COVID telah melanda seluruh dunia. Ini adalah Tuhan izinkan untuk membuat manusia ya semakin dekat, karena mereka takut, cemas ya, tetapi juga menyadarkan umat manusia untuk lebih dekat dengan Tuhan. Ya, kalau orang ketakutan pasti cari Tuhan ya. Dan untuk lebih dekat lagi dengan Yang Maha Kuasa, bahkan memiliki tubuh, jiwa, dan roh kita menyerahkan pada Tuhan. Biarlah kita semua orang yang percaya ya terus berdoa syafaat, memohon belas kasihan Tuhan ya, agar benar-benar bangsa ini segera pulih dan dihalaukan dari masa pandemi ini, karena tangan Tuhan ya sanggup melenyapkan, sehingga tidak ada lagi kematian massal, tetapi yang ada pertobatan massal seperti yang Ibu Debbie khotbahkan. Terima kasih, Ibu, sekian kesaksian saya. Maaf jika terlalu panjang, namun saya sudah bernasar. Waktu saya sakit, saya bilang terima kasih Tuhan. Ya, saya akan bernasar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Ibu Debbie ya beserta keluarga yang terus setia dan semangat melayani. Biarlah Ibu terus dipakai Tuhan ya menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Amin. Tuhan memberkati. Amin.
Luar biasa ya saudara kesaksiannya, bayangkan saudara ya, kena COVID, mama usia 89, suami 72 dengan banyak penyakit. Ya, ada ginjal, ada ya bekas stroke, jantung, sudah pasang ring. Aduh, rasanya kalau kita mungkin mendengar begini mungkin ya pikiran kita ya, aduh pasti sudah ini ya lewat. Tetapi ternyata apa yang Tuhan buat dan selalu ya benar ya, pegang baik-baik. Ya, itu yang selalu saya katakan bahwa hidup mati kita itu bukan di tangan COVID, tetapi di tangan Tuhan. Ya, makanya saudara ya, ketika kita sungguh-sungguh berserah pada Tuhan, bagus ya kesaksian ini. Ibunya juga berkata berserah pada Tuhan. Ya, kalau belum waktunya mati ya belum mati, tetapi kalau sudah waktunya ya, ya pasti kita hanya berserah saja, karena ibunya bilang ya kalau sudah waktunya ya pasti Tuhan selamatkan asal sudah percaya pada Yesus. Ya, Tuhan itu baik ya saudara, ketika kita sungguh-sungguh berserah pada Tuhan, maka Tuhan itu Tuhan yang sanggup menyatakan kuasa dan kehendaknya, bahkan kesembuhan. Luar biasa Ibu kesaksiannya, terima kasih, Tuhan memberkati. Saya akan bacakan satu kesaksian lagi saudara. Ya, saya percaya bahwa kesaksian demi kesaksian itu pasti akan membangkitkan iman kita. Ya, dan kesaksian itu juga pasti akan membuat hidup kita semakin ya berharap dan percaya kepada Tuhan. Ya, satu kesaksian lagi ya. Shalom Ibu Debbie, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas semua pelayanan Ibu, karena kami semua sangat diberkati lewat khotbah-khotbah yang Ibu sampaikan di Mesbah Doa, Mesbah Syukur, ya, dan semua khotbah-khotbah Ibu. Nama saya Puput dari Bali, Bu. Saya ingin bersaksi karena Tuhan Yesus selalu memelihara kehidupan saya, bahkan sejak saya percaya dan ikut Tuhan Yesus beberapa tahun silam. Walaupun dalam perjalanan ada hambatan-hambatan dan bahkan dulu pernah tertipu. Saya sampai harus menjual koran karena belum mendapat pekerjaan agar bisa bayar kos. Tapi Tuhan selalu pelihara, dan Tuhan yang sama juga pasti pelihara saya di masa-masa yang sulit seperti sekarang ini. Memang benar Bu, janji Tuhan itu ya dan amin. Ya, seperti yang Ibu sampaikan, walaupun terkadang banyak tantangan, namun saya tetap yakin bahwa Tuhan pasti beri jalan keluar dalam hidup saya. Saya terus setia. Ya, kesaksian saya kira-kira di bulan Desember tahun yang lalu sampai Maret, hati dan jiwa saya sempat terguncang. Saya takut oleh kematian, ya, kakak saya yang laki-laki dan satu-satunya. Menurut hasil ronsen, dikarenakan ada penyumbatan pembuluh darah di otak yang mengakibatkan dia mengalami stroke. Saya terkejut dan terus terang Bu, saya merasa takut karena kematiannya begitu mendadak. Sampai itu membuat jantung saya terus berdetak kencang beberapa hari, dan bahkan saya tidak bisa tidur tenang. Saya benar-benar syok Bu, karena saya juga memiliki riwayat darah tinggi, dan ibu kami juga dulu pernah terserang stroke. Tapi saya bersyukur karena pelan-pelan beliau sudah dipulihkan walaupun belum sempurna. Dan sekarang ibu kami bahkan sudah lanjut usia. Mungkin karena keluarga kami ada faktor keturunan darah tinggi, saya terus memohon agar Tuhan memberi saya ketenangan hati dan agar Tuhan menyembuhkan saya. Ya, saya tidak mau menyerah walaupun kadang intimidasi itu datang. Ya, sambil saya mencoba cari-cari khotbah di YouTube, saya terus mencari tentang judul-judulnya yang tentang kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Dan saya sangat bersyukur saya banyak menemukan khotbah-khotbah itu yang dibawakan oleh Ibu Pendeta Debbie Basir. Sejak saat itu saya sering mengikuti khotbah Ibu, saya sambil menangis. Ya, saya mengikuti khotbah Ibu dan saya terus menengking di dalam nama Tuhan Yesus agar semua kutuk leluhur, kutuk keturunan dipatahkan. Oh iya Ibu, karena menurut medis seorang penderita hipertensi itu harus terus minum obat seumur hidup.
Sedangkan obat-obatan yang diminum itu tidak bisa menyembuhkan, hanya menahan saja agar tidak sampai naik terlalu tinggi. Tapi puji Tuhan Bu, lewat mesbah doa dan mesbah syukur, pelan-pelan saya terus dipulihkan. Terutama jiwa saya sekarang sudah tenang. Karena seperti yang Ibu sering bilang, hidup dan mati itu di tangan Tuhan, bukan di tangan penyakit. Oh iya Bu, di samping itu saya juga terus berusaha menjaga pola hidup dan juga pola minum. Saya selalu minum jus ya, dan juga makan makanan yang sehat. Saya percaya pada waktunya Tuhan pasti akan pulihkan dengan sempurna. Maaf Bu kalau kesaksian saya ini panjang. Terima kasih karena Tuhan telah memakai Ibu dengan luar biasa. Saya berdoa Tuhan Yesus kiranya terus memberkati Ibu sekeluarga dan juga semua tim lebih hebat lagi untuk kemuliaan namanya. Salam sehat Bu, selalu dalam Tuhan dan tetap semangat melayani ya Bu. Biarlah nama Tuhan terus ditinggikan lewat kehidupan Ibu, Tuhan dimuliakan. Amin. Ya puji Tuhan saudara ya. Iya, namanya manusia hidup itu pasti banyak masalah, banyak tantangan saudara. Ya, tadi kesaksian dari Puput, ya dia mengalami kecemasan yang berlebihan setelah kakaknya meninggal. Ya, dan ya memang tidak mudah saudara, tetapi ketika kita ini mau sungguh-sungguh berserah, yang puji Tuhan dia mencari-cari khotbah di YouTube tentang ketakutan, tentang kecemasan, dia menemukan khotbah saya. Dari situ imannya bangkit dan dia mulai perlahan ya menyerahkan diri kepada Tuhan. Sekarang dia menjadi tenang ya, bahkan karena Tuhan sudah menguasai jiwanya. Luar biasa kesaksiannya ya, biarlah kita terus kuat dalam Tuhan ya Puput ya, jangan takut. Iya, hari-hari ini kita harus banyak berserah biar Tuhan yang menguasai hidup kita. Terima kasih buat kesaksiannya. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Jangan takut, jangan cemas, berserahlah kepada Tuhan. Baik, hari ini kita lanjut pembacaan kita di kitab Daniel. Kemarin kita sudah selesai Daniel pasal yang ke-9. Dan sekarang kita masuk Daniel pasal yang ke-10 saudara. Penglihatan Daniel di tepi sungai Tigris ya. Ayat yang pertama, pada tahun ketiga pemerintahan Kores Raja orang Persia, suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Belsasar. Firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar, maka dicamkannyalah firman itu dan diperhatikannyalah penglihatan itu. Ayat 2, pada waktu itu aku Daniel berkabung 3 minggu penuh. Makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berurap ya sampai berlalu 3 minggu penuh. Saudara yang terkasih, ini adalah sebuah penglihatan terakhir ya dari Daniel. Ini terjadi ya pada tahun 536 sebelum Masehi. Dalam penglihatan itu, Daniel itu diberi pengertian lebih lanjut mengenai peperangan rohani yang luar biasa antara umat Allah dengan orang-orang yang hendak menghancurkan mereka. Juga ada informasi yang lebih rinci mengenai masa depan, terutama pertentangan antara Nasti Ptolemus, yaitu raja dari selatan, dengan dinasti ya Seleukus, raja dari utara. Jadi pertentangan antara dua dinasti. Sebelum adanya penglihatan ini ya, jadi Kores telah mengizinkan orang-orang Yahudi kembali ke Yerusalem ya pada masa ini saudara. Tetapi Daniel tetap tinggal di Babel. Mengapa Daniel tidak kembali ke Yerusalem? Mungkin ia sudah terlalu tua untuk melakukan perjalanan yang jauh dan ya berbahaya itu. Karena usianya sudah sekitar 80 tahun pada waktu itu ya. Tugas-tugasnya dalam pemerintahan mungkin menghalanginya, atau Allah mungkin menyuruh dia tetap tinggal untuk menyelesaikan segala tugas ya yang diinginkan Allah di dalam kerajaan itu untuk Daniel kerjakan. Jadi ya ketika pada waktu itu Raja Kores mengizinkan semua pulang ya, orang-orang dalam pembuangan, tetapi Daniel tidak pulang saudara. Ya, yang pasti karena memang Tuhan mau Daniel tetap berada di situ. Ada sebuah penglihatan yang diberikan kepada Daniel, saudara ya. Daniel menahan diri, tidak makan makanan tertentu dan tidak memakai minyak wangi karena hal-hal itu merupakan tanda orang berpesta atau bersukacita. Pada zaman dulu tuh Daniel dikatakan dia berkabung. Berkabung itu
Ya seperti ya orang yang berpuasa, tidak makan, tidak berdandan. Zaman dulu ya kalau orang ada kedukaan, ya mereka memakai kain abu, mereka tidak berdandan, tidak ya melakukan hal-hal yang seperti orang berpesta lah ya, bahkan tidak bisa pakai parfum. Pada waktu itu Daniel berkabung itu namanya ya. Tidak makan daging yang enak-enak saudara ya, tidak memakan minum anggur, tidak masuk ke mulut ya. Ayat yang ketiga, makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Ayat 4, pada hari ke-24 bulan pertama ketika aku ada di tepi sungai besar, yakni sungai Tigris, kuangkatlah mukaku. Lalu kulihat tampak seorang yang berpakaian kain lenan dan berikat pinggang emas dari Ufas. Ayat 6, tubuhnya seperti permata Tarsis dan wajahnya seperti cahaya kilat. Matanya seperti suluh yang menyala-nyala. Lengan dan kakinya seperti kilau tembaga yang gilap, dan suara ucapannya seperti gaduh orang ya, seperti gaduh orang ya. Dia punya suara itu seperti suara gaduh orang banyak, kata Daniel. Jadi saudara, Daniel melihat di sana ya ada sosok orang yang berpakaian kain lenan dan berikat pinggang emas dari Ufas. Tubuhnya seperti cahaya kilat ya, bahkan seperti permata di sana dikatakan dari Tarsis. Wajahnya itu berkilat seperti ya menyala-nyala ya, gilap dan seperti kilau tembaga, serta ucapannya itu seperti gaduh orang banyak ya, kata Daniel. Ya, ini penglihatan ini banyak yang beranggapan bahwa itu adalah mungkin makhluk sorgawi yang dilihat oleh Daniel. Bahkan juga ada yang berkata itu penampakan Kristus mungkin. Ya, namun sementara penafsiran lain berpendapat bahwa itu adalah malaikat karena ia meminta pertolongan Mikael. Siapapun itu, Daniel sekilas melihat pertempuran antara kekuatan adikodrati yang baik dan yang jahat pada waktu itu. Ayat yang ke-6, tubuhnya itu seperti permata Tarsis dan wajahnya seperti cahaya kilat, matanya seperti sulu yang menyala-nyala, lengan dan kakinya seperti kilau tembaga yang gilap. Ya, dan suaranya itu seperti gaduh banyak orang. 7, hanya aku Daniel yang melihat penglihatan itu. Tetapi orang-orang yang bersama-sama dengan aku tidak melihatnya. Tetapi mereka ditimpa oleh ketakutan yang besar sehingga mereka lari bersembunyi. Demikianlah aku tinggal seorang diri. Jadi ketika dia sedang berada di tepi sungai Tigris ya, dia melihat penglihatan itu. Orang-orang bersama-sama dengan dia tiba-tiba menjadi ketakutan dan mereka melarikan diri sehingga tinggallah Daniel sendiri yang ada di sana, saudara ya. Kata firman Tuhan ini. Lalu ayat yang ke-9, ayat yang ke-8 di sana dikatakan, demikianlah aku tinggal seorang diri ketika aku melihat penglihatan yang besar itu, hilanglah kekuatanku. Ya, hilanglah kekuatanku, kata Daniel ya, dan aku menjadi pucat sama sekali dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Ya, ketika dia melihat satu pernyataan ilahi itu, dia menjadi kehilangan kekuatan. Ya, memang ketika Tuhan itu menyatakan kemuliaannya, banyak orang tidak akan tahan berdiri, saudara. Ya, tapi itulah Tuhan ya, dia menyatakan kepada siapa dia ingin menyatakan. Ayat 9, lalu ku dengar suara ucapannya, dan ketika aku mendengar suara ucapannya itu, jatuh pingsanlah aku tertelungkup dengan mukaku ke tanah. Ya, dan ayat 10, tetapi ada suatu tangan menyentuh aku dan membuat aku bangun sambil bertumpu pada lutut dan tanganku. Ya, Daniel melihat ada satu ya penglihatan, lalu dia mendengar ucapan, dan ketika terdengar suara ucapannya itu, Daniel jatuh pingsan. Ya, dia tersungkur, lalu dia jatuh pingsan, tertelungkup dengan mukanya ke tanah. Ya, dan ketika suara itu bergema, saudara, mengatakan sebuah ucapan, tiba-tiba Daniel jatuh pingsan. Ya, tetapi ayat 10 dikatakan ada satu tangan yang menyentuh Daniel dan membuat dia bangun kembali, bertumpu pada lutut dan tanganku, kata Daniel.
Kita lihat di sini Daniel ketakutan karena penglihatan itu. Tetapi utusan itu menenangkan Daniel, ya. Daniel menjadi keluh dan sentuhan sang utusan itu memulihkannya. Daniel merasa menjadi lemah dan tidak berdaya, tetapi kata-kata utusan tersebut membuat Daniel kuat bahwa Allah bisa memberi kita kesembuhan apabila kita terluka, kedamaian apabila kita susah, bahkan kekuatan apabila kita lemah. Percayakanlah hidup kita hanya kepada Tuhan. Ketika Daniel jatuh pingsan, ada satu tangan yang menyentuh dia. Dan tiba-tiba dia bangun, saudara. Dia sadar, lalu dia ada kekuatan untuk bisa berdiri. Dia tertelungkup dengan mukanya sampai ke tanah. Dan ada tangan yang menyentuh dia, lalu dia bisa bangun. Dan dia bisa berdiri pada lututnya kembali. Ingat, seberat apapun pergumulan yang kita hadapi, Tuhan selalu siap memberikan pertolongan dan kekuatan tepat pada waktunya. Karena itu jangan terlalu takut berlebihan, tetapi berserahlah hanya kepada Tuhan. Baik saudara, kita akan sama-sama merenungkan firman ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin Kau selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran, arti kehadiran-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai di hidup kami. Kami percaya Tuhan, itu yang teraman dan membawa sejahtera bagi hidup kami. Walaupun itu di tengah badai, ingin kami selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu. Terima kasih Bapa. Kami tahu rencana-Mu itu yang terbaik, yang terindah, sekalipun di tengah badai, sekalipun ada di masa-masa sulit, asal berjalan bersama Tuhan, itulah yang terbaik. Tuhan memberkati para suami istri, para anak-anak, rumah tangga kami, pernikahan kami. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, ada dalam perkenanan-Mu Bapa. Suami menjadi imam, istri menjadi penolong, anak-anak diberkati dalam masa depan, studi mereka, bahkan pekerjaan mereka. Tuhan yang pegang kendali, bahkan jodoh Tuhan yang sudah menetapkan yang terbaik. Engkau juga terus memberkati Bapa untuk keluarga besar kami, orang tua kami, oma opa kami, kakek nenek kami di usia senja pun damai sejahtera, sukacita, bahkan kesehatan melimpah dari Tuhan. Kami percaya Tuhan yang terbaik yang Tuhan kerjakan, bahkan bagi setiap keluarga besar kami atau setiap orang yang hari ini sedang terbaring sakit, Tuhan menjamah, memberkati, memberikan kesembuhan, terutama kesembuhan secara jiwa di dalam nama Tuhan Yesus, supaya kami bersukacita, bersorak-sorai dan tidak bersungut-sungut. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, sekali lagi Bapa, biar jiwa kami disembuhkan sehingga ada ucapan syukur yang naik kepada Tuhan. Engkau memberkati setiap anggota keluarga kami juga yang terikat dengan segala dosa-dosa, pergumulan, tekanan hidup yang berat, hutang piutang, dibebaskan dalam nama Tuhan Yesus dengan cara-Mu yang ajaib. Mereka yang terikat di dalam dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, kenajisan, perselingkuhan, dilepaskan dalam nama Yesus. Yang terikat dengan kepahitan, ketakutan, kecemasan, kekecewaan, amarah, kebencian, kami tolak semuanya dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan, bahkan yang terikat dengan narkoba, minuman keras, obat-obatan terlarang, yang terikat dengan rokok, yang terikat dengan judi, yang terikat dengan obat tidur. Kami tahu Tuhan sanggup memberikan kami kelepasan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, bahkan Engkau mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan hidup kami. Anak-anak yang berkekurangan, Tuhan yang menjadi Tuhan yang menolong. Kami berdoa terus buat
mereka yang merindukan punya keturunan, roh kemandulan kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Bukakan setiap rahim yang tertutup. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kebaikan Tuhan atas hidup kami. Kami terus menyerahkan Tuhan untuk bangsa dan negara Indonesia dalam tangan Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, berkati Bapak Presiden Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin, ada di dalam perlindungan Tuhan, roh takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh memerintah bangsa ini dengan sungguh-sungguh, memiliki hati yang mencintai rakyatnya. Terima kasih buat segala anugerah-Mu atas Indonesia, kedamaian, ketentraman ada di atas bangsa kami. Berkati TNI Polri yang terus bersehati untuk menjaga Tuhan keamanan bangsa ini. Tuhan lindungi, jauhkan dari pertikaian, perpecahan, kami tolak dalam nama Yesus. Engkau juga yang terus memberkati Tuhan untuk para tim medis, dokter yang ada di garis terdepan menghadapi COVID-19. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna. Tuhan melindungi, menyertai, memberkati. Tidak ada satupun Tuhan yang mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, karena penyertaan Tuhan luar biasa. Kesembuhan massal terjadi, tidak ada kematian massal. Bahkan di atas bangsa-bangsa di seluruh dunia, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal. Karena kami percaya Tuhan, biarlah pandemi ini mendatangkan hujan pertobatan, orang-orang berbalik kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap kami percaya persoalan masalah kami akan mendewasakan iman kami boleh keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Mari buka hati dan tanganmu di hadapan Tuhan untuk menerima berkat. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keluar masukmu, diberkati keuanganmu, dan engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa saudara tekan tombol like dan share mesbah doa ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Shalom dan God bless you.